Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Pada perjalanan balik ini, setelah melewati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saya juga melewati Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baiklah, berikut profil kabupaten ini. Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Barabai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km persegi dan berpenduduk sebanyak 261.042 jiwa. 42 jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2020. Untuk daerah ini adalah Murakata yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata mufakat, rakat, dan seia sekata. Makanan khas Hulu Sungai Tengah adalah apam Barabai tanpa kasam. Geografi. Kabupaten ini berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan yang umumnya disebut Banu Anam. Kabupaten ini berjarak sekitar 165 km dari kota Banjarmasin. Secara topologi, kabupaten ini terdiri dari 3 kawasan, yaitu kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semua kawasan berada pada ketinggian yang berkisar dari 9,53 mdpl, Kecamatan Labuan Amas Utara 25 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Barabai 330 mdpl, Kecamatan Batang Alai Timur, dan 1894 mdpl di Gunung Halau-Halau, Gunung Besar, dan Pegunungan Meratus, dengan kemiringan tanah berkisar antara 0 sampai 40 derajat. Kawasan hutan lindung terdiri atas 2 lokasi, yaitu kawasan hutan lindung Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, seluas 43.782 hektar, yang telah dikuatkan dengan SK Menteri Kehutanan nomor 2828 tahun 2002. Selain itu juga terdapat kawasan hutan lindung lain di Gunung Titi di Kecamatan Limpasu. Sedangkan untuk aliran sungai kabupaten ini dialiri oleh 2 sungai, yaitu Sungai Batang Alai dan Sungai Barabai. Terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Juni sampai Agustus, dan musim penghujan antara bulan November sampai Februari. Curah hujan yang terjadi selama 2008 tercatat rata-rata 209 mm, dengan jumlah tertinggi terjadi pada Maret 2008 494 mm dan terendah pada Agustus 2008 9 mm. Jumlah hari hujan terjadi adalah sebanyak 81 hari dengan rata-rata hari hujan sebanyak 7 hari. Jumlah hari hujan yang terbanyak terjadi pada Februari dan November 12 hari. Sebaliknya, jumlah hari hujan yang terendah terjadi pada bulan Agustus 1 hari. Batas wilayah. Kabupaten ini memiliki batas wilayah antara lain: utara Kabupaten Balangan, timur Kabupaten Kota Baru, selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, barat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sejarah. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini merupakan sebuah distrik Alliance and Amandit, kemudian dimekarkan masing-masing menjadi distrik Alliance dan distrik Amandit di bawah Afdeling Amontai. Distrik Alai ibu kota Barabai dan pernah dipimpin oleh tahun 1861 sampai 1862 Kiai Sutad Sami. Tahun 1863 sampai 1868 Kiai Demang Ijuda Negara. Tahun 1868 distrik Alliance and Amandit, distrik Alliance and Amandit, K. van der Heijzen, Kapiten der Infanterie, WD Controller der Estate Class, Kiai Demang Ijuda Negara, Distrik Hout van Alets, Kiai Drabu, Idem van Amandit, Haji Abdul Kapi, Pengulu van Alets, Haji Matali, Idem van Amandit. Tahun 1870 distrik Batang Alai, Labuan Amas and Balangan, ibu kota Barabai. Distrik Batang Alai, Labuan Amas and Balangan, Standplaats Barabai. Controller des East Class and van der Stok. Distrik Hout van Batang Alai, Kiai Haji Temang Juda Negara. Idem van Labuan Amas, Kiai Haji Temanggung Karta Juda Negara. Idem van Balangan, Kiai Haji Raden Mas Wirajuda. Pengulu van Batang Alai and Labuan Amas, Haji Abdul Kafi.
Pada tahun 1868, distrik Alai kemudian dimekakan masing-masing di bawah Abdeling Amonchai menjadi distrik Batang Alai dengan kepala distrik Kiai Demang Yuda Negara atau Kiai Haji Demang Yuda Negara. Distrik Labuan Amas dengan kepala distrik Kiai Tumanggung Kerta Yuda Negara. Menurut Stalbrat tahun 1898 nomor 178, daerah menjadi salah satu Ondervardeling di dalam Afdeling Kendangan, yaitu Ondervardeling Batang Alai dan Labuan Amas. Terdiri atas distrik Batang Alai dengan kepala distrik Kiai Du Wahid, distrik Labuan Amas dengan kepala distrik Tumanggung Kerta Yuda Negara. Kabupaten Kandangan menurut sejarah bahwa timbulnya hasrat membentuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi daerah Barabai atas dasar 1. Menyadari bahwa untuk majunya daerah Barabai harus diatur dan diurus oleh masyarakat Barabai sendiri. 2. Historic Rates telah menyatakan pada zaman penjajahan Belanda sudah ada Barabai Road yang mana pengurusan kepentingan daerah maupun penguasaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Barabai. 3. Syarat-syarat untuk berotonomi daerah bagi Barabai telah mencukupi. 4. Perjuangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memakan waktu yang cukup panjang melalui prosedur yang cukup berliku-liku dan ruwet selama kurang lebih 7 tahun. Tahapan untuk menuntut Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut melalui periode di mana tiap-tiap periode telah ditentukan langkah-langkah kerja, yaitu periode pelopor. Sebagai awal perjuangan periode pelopor pada 2-3 September 1953, para tokoh masyarakat musyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri. Dan pertengahan 1953 sampai 27 Maret 1954, atau selama kurang lebih 9 bulan, para tokoh masyarakat membentuk suatu panitia dengan tugas berupaya semaksimal mungkin agar kewedanan Barabai dijadikan daerah otonom yang berdiri sendiri yang dahulunya sebelum Perang Dunia II bernama Barabai Plasitslitsk. Pada periode ini terdapat orang-orang yang memberikan inisiatif amanat, yaitu Haji Ali Baderun, Abi Darda, Abdul Muiz Rehdani, Haji Sibli Mansyah, Surya Hadi Saputra, Atalib, Haji Mukeri. Setelah menerima amanat dari orang-orang tersebut, dibentuklah panitia penuntut sementara yang terdiri atas Ketua Haji Salman, Sekretaris Osvia Arafiah, Bendahara Abdul Muiz Redani, Pembantu Azaini JS, Taplit M, Faisal Ambere, Anang Ibrahim, dan Haji Sarani Ahmad. Selama kurun waktu 9 bulan itu, panitia penuntut pengadaan pertemuan-pertemuan mencari atau mengumpulkan data dan menemui semua tokoh-tokoh baik yang di Barabai maupun yang ada di Banjarmasin yang bergabung dalam kerukunan keluarga kewedanan Barabai K3B Banjarmasin. Dalam masa periode pelopor ini, banyak tokoh masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi semuanya bertekad menuntut dibentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Periode perencana pada 28 Maret 1954, berbagai hasil musyawarah telah membentuk untuk panitia yang terdiri atas Partai Murba, Partai Parindra, Partai PNI. Panitia yang memiliki tugas sebagai pengundang pada rapat selanjutnya, yaitu pada 4 April 1954 bertempat di kediaman asisten Wedana Bapak Abdul Muiz Redani telah dilaksanakan pertemuan yang memutuskan bahwa panitia diberi nama Panitia Penuntutan Kabupaten Barabai dengan susunan kematian sebagai berikut. Ketua Azaini, Wakil Ketua Musyar Yusman, Sekretaris 1 Hamli Guru, Sekretaris 2 Osvia Arafia, Bendahara Ali Baderun, ditambah dengan anggota-anggota dari setiap partai politik dan organisasi yang ada dalam kewedanan Barabai pada waktu itu. Pada periode perjalanan ini telah dipelajari dan dibahas semua bahan yang ada dalam proses perjuangan untuk membentuk kabupaten. Rapat tersebut mengambil suatu kesimpulan bahwa tuntutan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah waktunya diajukan kepada pemerintah pusat. Periode pelaksana dimulai 12 Februari 1956 sampai dengan 23 Desember 1959. Selama periode ini, partai politik mengajukan resolusi agar daerah yang dahulunya disebut kewedanan Barabai atau Plasitslitsk Road Barabai menuntut dijadikan kabupaten daerah tingkat 2. Di samping itu banyak diterima dukungan dari berbagai pihak, yaitu pernyataan DPRD sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan, pernyataan DPRD sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai, pernyataan kerukunan keluarga kewedanan Barabai di Banjarmasin, surat desakan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan, resolusi DPRD sementara tingkat 1 Kalimantan Selatan. Untuk berkat dukungan di atas, maka diutuskan menghadap Menteri Dalam Negeri Jakarta yang terdiri atas Bapak Haji Sulaiman Kurdi,
Bapak Ali Badrun, Bapak Azaini YS, Bapak Musyar Usman. Selain menemui Menteri Dalam Negeri, juga menemui beberapa menteri. 1. Bapak Dr. Idham Khalid, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian, serta beberapa orang tokoh masyarakat di Jakarta. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 nomor PM 20/2/2 Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Kabupaten Administratif ditetapkan sejak Bapak Haji Basri BA sebagai pejabat Kabupaten Administrasi Barabai. Akhirnya dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1959 nomor DS 575 D1 D9 pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan daerah Swan Tantra tingkat 2 Hulu Sungai Tengah. Sejak tanggal 24 Desember 1959 itulah Kabupaten Daerah tingkat 2 Hulu Sungai Tengah berdiri terpisah dan dari daerah tingkat 2 Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Dengan dasar pertimbangan riwayat maka ditetapkanlah 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah tingkat 2 Hulu Sungai Tengah yang melaksanakan otonomi penuh sampai sekarang.